Oke, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan mempelajari tentang derajat operasi hitung, ya, derajat operasi hitung dan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, kemarin untuk evaluasi dari perkalian dan pembagian itu masih ada yang keliru, ya. Ada yang keliru atau jawaban-jawaban yang belum tepat untuk latihan-latihannya. Salah satunya yang paling banyak itu adalah ketika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif. Ini masih kejadian ada yang jawabannya itu adalah bilangan positif hasilnya, padahal hasilnya itu seharusnya itu adalah bilangan negatif, ya. Jika salah satu dari bilangan tersebut negatif, itu hasilnya itu adalah negatif, ya. Jika salah satunya itu bilangan, contohnya yang ini soal contoh yang ketika latihan, contohnya Bapak mempunyai bilangan, contohnya negatif 3 dikali dengan 4. Itu hasilnya masih banyak yang jawabannya 12. Ya, seharusnya itu adalah negatif 12. Ya, lalu salah satu contohnya lagi 4 dikali negatif 3 atau ditukar, ya, itu harusnya itu adalah negatif 12, ya. Lalu ada lagi masih bingungan masalah bilangan negatif sih ininya, ya, yang keliru. Bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, bila sama-sama negatif itu hasilnya positif, ya. Itu masih banyak yang jawabannya negatif, ya. Bilangan positif, ya. Contohnya negatif 4 dikali negatif 4, itu jawabannya itu 16, ya, positif. Masih banyak jawabannya negatif 16, ya. Oke. Nah, ini ketika bilangan negatif ketemu dengan bilangan positif dikalikan, ini berlaku juga untuk pembagian. Berlaku untuk pembagian. Bagian, ya. Berlaku untuk pembagian juga. Nah, pembagian jika salah satunya bilangan negatif, itu hasilnya bilangan negatif, ya. Bukan bilangan positif loh, ya. Di sini ada aturan-aturannya, salah satunya jika bilangan negatif dibagi oleh bilangan positif, ini hasilnya itu adalah bilangan negatif, ya. Bukan bilangan positif, awas, ya. Ini bilangan negatif, ya. Lalu ada bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, itu hasilnya itu adalah bilangan positif. Nah, di sini contoh. Ketika Bapak ambil contoh negatif 7 dibagi oleh 14. Ya, ini masih ada kekeliruan juga, kebingungan masalah Pak pecahan. Saya masih bingung. Oke, gini, ya. Jika kamu mempunyai negatif 7 nih, ya, kita ke bilangan positifnya aja dulu, ya. Kamu mempunyai 7 bolu. Bolu itu bulat, ya. 1 2 3 4 5 6 7, ya. Jika akan kamu bagi kepada 14 orang. 14 orang, ya. Maka bolunya itu berapa, ya? Kalau 7, ya, dibagi 7 berapa? 1 kan? Nah, 1. 7 dibagi 7 1, ya. Lalu 14 dibagi 7 berapa? 2. Oh, berarti 1 bolu itu harus dibagi 2, ya. Ini dibagi 2 dulu, ya.
Jadi satu orang itu setengah bolu, ya. Jadi ini jawabannya setengah. Karena di sini ada bilangan negatif, maka hasilnya itu adalah negatif. Begitu juga kebalikannya ya, contohnya 25 per negatif 5. Ya, kamu mempunyai bolu 25 dibagi 5 orang, setiap orangnya berapa? Kebagian 5 dong, ya. 5. Tapi salah satunya bilangan negatif. Jadi negatif. Gitu, ya. Oke, paham? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yaitu derajat hitung. Derajat operasi hitung. Ya. Ya. Derajat operasi hitung itu jika ada contohnya 24 dikali 2 dibagi 12 lalu ditambah 4 dikurangi 3 lalu dikali 4. Nah, ini kan campuran, nggak ada kurungnya, nggak ada tanda mana yang awalnya harus dikerjakan yang mana dulu. Nah, di sini kita untuk derajat hitung yang paling pertama yang harus kalian kerjakan ya. Karena ini kita belum ke bilangan pangkat dan akar ya. Jadi perkalian dan perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Jadi yang pertama yang harus kalian kerjakan itu adalah perkalian. Perkalian. Karena perkalian itu bisa ditukar dengan bisa kalau nggak ada kurungnya ya, kalau nggak ada kurungnya bisa dibarengan dengan pembagian ya, perkalian dan pembagian. Perkalian dulu deh supaya kalian nggak pusing. Perkalian lalu kedua pembagian. Kalau terkecuali ada kurungnya itu bisa diutamakan ya. Lalu ketiga penjumlahan. Lalu keempat itu adalah pengurangan. Nah, contoh di sini, maka yang paling pertama itu adalah perkalian dulu. Yang ini dulu dengan yang ini. Ya. Perkalian dulu yang diutamakan. Ya. Oke. Jadi 24 dikali 2 itu menjadi 48. Lalu dibagi 12, lalu ditambah. Nah, yang ini ya. Dioperasikan dulu. Jadi negatif 12. Maka hasilnya 24 dibagi 12 itu menjadi 48, maaf, 48 dibagi 12 ya. 48 dibagi 12 itu sama dengan 4 lalu dikurangi 12, maka hasilnya itu adalah negatif 8. Itu ya. Maka hasilnya itu adalah negatif 8 karena ini yang paling duluan nih. Karena ini perkalian, ini perkalian, lalu berikutnya pembagian, lalu penjumlahan ya atau pengurangan ya. Oke. Bisa ini untuk derajat operasi hitung. Ini hanya flashback aja ketika kalian SD ya. Nah, lalu di sini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu komunitatif. Komunitatif itu pertukaran ya. Pada penjumlahan itu bisa ditukar ya. 4 kali 8 atau A ditambah B itu sama dengan 8 ditambah 4 ya. Yang mana aja didulukan itu bisa ya. Lalu perkalian, ketika A dikali B itu sama dengan B dikali A, sama aja ya. Lalu selanjutnya maaf, selanjutnya yaitu
setelah pertukaran itu sifat asosiatif ya, atau pengelompokan. Bisa dikelompokkan nih ya. Contohnya pada penjumlahan. Ketika A lalu ditambah B plus C itu bisa dikelompokkan, bisa dipisahkan, berarti bisa A B dulu, A ditambah B dulu, lalu ditambah C ya. Karena hasilnya pasti sama. Ya, ketika 4 ditambah 5 di plus 6, 5 plus 6 itu 11 kan? Nah, ditambah 4 itu sama aja 15. Nah, lalu selanjutnya ini bisa ditukarkan. 4 ditambah 5, 9. 9 ditambah 6 itu 15. Sama ya. Untuk penjumlahan bisa pengelompokannya itu bisa dirubah. Ya, bersifat asosiatif. Lalu selanjutnya pada perkalian juga sama. Ya, mana dulu kalau ada perkalian 3 bilangan perkalian bisa ditukar-tukar ya. Kalau A dikali BC ya, itu sama dengan AB dikali C ya. Ketika 4 dikali 5 kali 6 ya, ini kalau dijumlahkan ini menjadi 30, kalau dikalikan menjadi 30. 30 dikali 4 120 sama aja ya. 20 6 120 sama ya. Berarti bisa ditukarkan, bisa dipengelompokannya dirubah ya. Selanjutnya, maaf terlalu kejauhan. Selanjutnya itu sifat-sifat itu ada distributif atau penyebaran ya. Untuk penyebaran ini kalau ada perkalian ya, itu dengan penjumlahan atau pengurangan ya. Operasi perkalian terhadap penjumlahan ya. Contohnya di sini ketika A dikali B plus C, maka itu disebarkan menjadi A dikali B plus A dikali C. Contohnya 2 dikali 3 plus 4 itu artinya bisa untuk penyebarannya itu seperti ini ya. 2 dulu dikali 3 ya, lalu 2 dikali 4 itu 2 kali 3 itu sama dengan 6, lalu 2 kali 4 itu sama dengan 8, kalau dijumlahkan menjadi 14 gitu ya. Lalu operasi hitung pada pembagian juga sama, pengurangan juga sama ya. Ini dulu A dikali B lalu dikurangi A dikali C ya. 5 dikali 7 lalu 5 dikali 6, 5 kali 7 itu sama dengan 35, lalu dikurangi 5 kali 6 itu sama dengan 30, maka hasilnya 5 ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Yang terpenting ketika kalian itu yang bilangan negatif ya. Nah, Bapak mempunyai satu latihan nih ya. Satu latihan, yaitu latihannya tentukanlah hasil dari ini ya. Silahkan kalian kalau di sana ada, kalau di sini itu ada yang bersifat asosiatif atau distributif ataupun komunitatif ya. Kalau ada gunakan itu, kalau tidak ada gunakan derajat operasi hitung ya. Oke, terima kasih atas pembelajaran kali ini. Bapak cukupkan untuk derajat operasi hitung dan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Silahkan kerjakan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.